Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kenalin nih, kita dari Forecast. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai keberagaman makhluk hidup. Kalian pasti tahu kan bahwa kita semua berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin sih ada sedikit persamaan, namun di antara kita semua pasti memiliki perbedaan, baik itu minor maupun mayor. Karena setiap individu diciptakan secara unik, sehingga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalian tahu nggak bahwa kita semua dibedakan oleh gen atau DNA yang ada di dalam tubuh kita? Yuk, mari kita simak penjelasan selengkapnya. Deoksiribonukleat asid atau yang dikenal dengan singkatan DNA merupakan materi genetik yang tersusun secara sistematis di dalam tubuh. Itu berarti DNA yang ada pada keturunannya adalah warisan dari induknya. Nah, jikalau penyusun DNA manusia mirip dengan DNA makhluk hidup lainnya, seharusnya kita memiliki kemiripan bentuk tubuh yang sama. Namun faktanya, walaupun manusia memiliki penyusun DNA yang sama dengan makhluk hidup lainnya, tetapi nyatanya tetap memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Adapun perbedaannya terletak pada urutan basa nitrogen sehingga menghasilkan informasi genetik yang berbeda pula. Perbedaan tersebut disebabkan oleh genetik. Genetik setiap orang berbeda-beda. Jika pada kromosom, jumlah untuk sesama manusia sama, namun pada DNA berbeda. DNA memiliki pembelahan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan susunan DNA yang melakukan urutan yang akan terus berkembang, sehingga memiliki respon yang berbeda di tiap orangnya. Urutannya juga akan berbeda pula. Maka dari itu, tentunya akan ada perbedaan antara satu orang maupun orang yang lainnya, meskipun kedua orang itu kembar identik. Perbedaan DNA ini juga dapat disebabkan oleh lingkungan dan adaptasi manusia. Sekalipun ada kembar identik, namun tubuh mereka memiliki respon yang berbeda terhadap mutasi DNA-nya. Hal inilah menyebabkan akan terjadinya perbedaan fisik, sifat, maupun hal-hal yang lainnya. Karena hal itulah yang menyebabkan kita dapat mengenali orang dengan DNA keluarganya. Meskipun pada keluarga DNA yang dimiliki tidak 100% sama, namun dapat memiliki tingkat kesamaan yang tinggi. Contoh 70-90%. Sedangkan jika orang lain dites menggunakan DNA yang bukan keluarganya, maka kemiripan akan sangat rendah. Nah, selain manusia, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan juga memiliki cara pewarisan sifat yang sama dengan manusia. Dari hasil pewarisan sifat inilah, kita dapat memperoleh bibit-bibit unggul yang dapat kita kembang biakkan. Maka dari itu, sekarang kami akan mengajak kalian untuk bersyukur bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia memiliki keberagaman, baik dari suku, ras, agama, warna kulit, bahasa, dan budaya. Maka dari itu, toleransi merupakan modal utama untuk dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat yang majemuk ini. Nah, dalam perspektif iman Kristen, perbedaan kemajemukan masyarakat Indonesia sendiri adalah anugerah dari Tuhan dan kekayaan besar bangsa yang wajib kita jaga dan syukuri, seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Pengajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama berulang kali dicatat dalam Injil. Perintah untuk mengasihi sesama merupakan salah satu pusat dan konsentrasi pengajaran Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi. Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus memerintah para murid untuk saling mengasihi. Sikap toleransi juga harus dibangun sesuai ajaran dan teladan hidup Tuhan Yesus, yaitu mengasihi semua orang seperti diri sendiri.
menghormati ajaran agama dan keyakinan orang lain, serta mengembangkan sikap mengampuni adalah ajaran yang harus diimplementasikan untuk mewujudkan toleransi satu sama lain. Dengan demikian, setiap orang wajib menerima orang lain dengan sikap positif, menghargai orang lain dalam rangka menggunakan hak asasinya sebagai manusia. Seperti yang kita ketahui, di tengah kemajemukan ini, tentunya masyarakat Indonesia pun memiliki makanan-makanan yang sangat beragam, dan hal ini bisa dijadikan sebagai peluang bisnis untuk mengolah makanan tersebut menjadi makanan fungsional yang berguna untuk menunjang kesehatan tubuh kita, terutama di masa pandemi seperti ini. Selain mengajak kalian untuk bersyukur, kami juga akan mengajak kalian untuk merasakan bagaimana merencanakan bisnis dalam keberagaman ini. Di masa pandemi seperti ini, apa kalian punya hobi baru? Kalau aku sih suka nyemil sambil nonton Netflix. Kalau kamu gimana? Aku nggak suka nonton sih, tapi aku suka nyemil. Selama pandemi ini, hobi baruku itu nyemil makanan yang belum pernah aku makan. Seperti makan bakso granat, granola, dan banyak lagi. Tapi, granola itu mahal, jadi aku nggak bisa makan terlalu banyak. Karena itu, aku kepikiran untuk jualan granola. Kamu mau ikut jualan sama aku nggak? Iya nggak apa-apa sih, aku mau aja. Nanti hasilnya bisa kita bagi 2 dan kita rencanakan bareng-bareng. Oke, kalau gitu gimana kalau sekarang kita pergi ke kafe untuk ngomongin perencanaan kita ini? Oke, yuk kita berangkat sekarang. Kita mau buat apa tadi? Aku lupa. Kita mau buat granola. Oh, kalau boleh tahu, selain karena granola itu mahal, kenapa kamu milih granola? Karena granola itu punya banyak manfaat, atau kata teman-teman itu makanan fungsional. Makanan fungsional, apa itu? Menurut Departemen Teknologi Pangan BINUS, makanan fungsional didefinisikan makanan yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dasar bagi tubuh, tetapi juga memiliki fungsi lainnya. Contohnya adalah granola. Granola itu kaya akan kandungan gizinya, seperti kandungan mineral, protein, dan lain-lain, yang baik bagi tubuh kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oh gitu, makasih ya udah dijelasin. Kalau gitu, sekarang kita langsung buat perencanaannya aja. Oke, bagaimana dengan kemasannya? Menurutku untuk kemasannya mending kita pakai Eco Ziploc paper bag aja. Jadi ramah lingkungan dan higienis. Walaupun harganya lebih mahal sih, tapi ini bisa digunakan lagi untuk membungkus bahan-bahan lainnya, seperti bungkus lombok lalu ditaruh dalam kulkas. Lalu untuk promosinya gimana? Nah, kalau untuk promosi kita bisa gunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selain lebih hemat, kita juga bisa melihatnya di mana saja dan juga ramah lingkungan karena kita menghemat pengeluaran kertas untuk brosur. Sip, kalau gitu sekarang kita bikin Instagram aja, lalu promosikan ke teman-teman kita dulu. Ide yang bagus tuh. By the way aku mau pergi dulu ya, soalnya nanti aku mau pergi sama kakakku. Kita lanjutin besok aja, tapi kita sambil teleponan aja, jadi aku gak keluar rumah. Oke. That is the best fitness planning that is currently on the rise among millennial youth. Many young people start businesses and are successful. Each of us is different, but in terms of business, we have the same opportunity to be successful, and we must be willing to try. For example, such as the founder of Souvenirs Krishna in Bali. During his school days, Aji Krishna was renowned for his hobby of truancy and was only fluent in reading in 68th grade and comes from underprivileged
families. But with all his efforts, who would have thought he would be as successful as this? He also owns a restaurant, a luxury car rental business, and a hotel. Atik, who is a junior high school graduate, has even become the leader of approximately 1,000 employees. Dari contoh yang telah disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa semua orang dapat sukses bila mau berusaha untuk bekerja pintar dan bekerja keras. Kita semua memang berbeda, namun perbedaan itu yang dapat membantu kita untuk segala halnya. Walaupun memang sedikit sulit untuk awal memulai, namun kita harus mencoba terlebih dahulu. Keberagaman memang sangat indah, namun kita juga harus dapat membawa keberagaman ke arah positif. Bila kita tidak membawa keberagaman ke arah positif, maka keberagaman juga dapat membawa kita ke dalam perpecahan. Kura-kura burung kenari, ketemunya di siang hari. Podcast kita cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih.